Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para siswa kelas 10 peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, meski di masa pandemi ini, moga tidak menyurutkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Nah, para siswa yang berbahagia, pada sesi pertemuan ini kita akan fokus pada materi pendidikan anti korupsi. Pertama, nilai-nilai kejujuran dan integritas peserta didik sejak usia dini. Para siswa yang berbahagia, hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di semua daerah, semua level, dan semua segi kehidupan dengan beragam motifnya. Muara dari persoalan korupsi ini adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi. Apa saja itu? Maka akan dibahas dengan menarik oleh pembicara kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Zaris Danis Noviar, Magister Studi Islam. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yaris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga beliau dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Beliau Pak Yaris ya adalah guru mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi yang sudah beliau persiapkan kurang lebih nanti dengan durasi 10 menit dan dilanjutkan kita akan berdialog santai tentang materi ini. Dan para siswa, jika ingin bertanya tentang materi ini, silahkan nanti bisa ketik pertanyaan Anda di kolom komentar. Nah, kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarino telah memberikan kesempatan untuk kami dalam rangka mengisi MPLS tahun 2021-2022 terkait apa yang mau dibicarakan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, berbicara tentang pendidikan anti korupsi, tentu kita tidak lepas dari akhlak atau karakter seseorang yang dimiliki. Kita semua tahu bahwa yang namanya korupsi di semua agama itu dilarang, ya, dilarang. Dan hukumnya haram dalam agama Islam itu buat korupsi. Nah, kalau kita lihat dari arti korupsi, banyak betulnya beberapa arti dalam korupsi dalam bahasa Indonesia antara lain ya, penyelewengan ya, penyelewengan atau menyalahgunakan wewenang. Ya. Jadi kalau kita diberi amanah kemudian tidak melaksanakan amanah itu berarti penyelewengan. Nah, korupsi terkait dengan pada umumnya penyelewengan dana, penyelewengan uang yang bukan miliknya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang tidak benar, cara yang tercela. Nah, ini tentang korupsi. Saya kira para peserta didik sudah paham ya maksud daripada korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, para peserta didik ini wajib memiliki karakter atau akhlak yang mulia, yaitu dengan anti korupsi. Korupsi itu sendiri sudah akhlak yang malumah, akhlak yang jelek, yang buruk.
tidak melanggar ya, atau tidak sesuai dengan hati nurani. Peserta yang kami banggakan, oleh karena itu pendidikan anti korupsi itu bisa ditanamkan mulai sedini mungkin dari mulai dari lingkungan di rumah, di keluarga, ya. Kemudian juga di lingkungan sekolah, lebih di masyarakat. Oleh karena itu kami mengajak pada peserta didik supaya bisa menjaga dirinya, ya. Menjaga untuk supaya selalu berbuat jujur, ya. Berbuat adil, kata benar dan lain sebagainya, agar supaya kita tidak terjerumus nanti dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti korupsi itu sendiri, kan? Nah, jadi tentu saja kalau di dalam agama atau tanpa Islam itu memang tidak ada ditemukan secara persis, secara jelas tentang korupsi itu sendiri. Tetapi tentang hal-hal yang kita analogikan seperti korupsi itu sebenarnya banyak ya, misalnya tentang contoh tentang ketika Rasulullah itu berperang, perang Badar itu kan ada prajuritnya yang membawa ghanimah, ya, atau harta rampasan perang, tapi kemudian oleh orang itu tidak dikumpulkan jadikan satu. Sebenarnya harus dikumpulkan dijadikan satu, kemudian baru dibagi. Tapi ini tidak, ini kan berarti itu bisa dikategorikan seperti korupsi, ya, korupsi seperti itu. Oleh karena itu, bagi peserta didik, mari kita tanamkan rasa anti korupsi itu mulai dari lingkungan di rumah, kemudian di keluarga atau di sekolah, atau termasuk juga di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah tentu saja suri teladan orang tua itu bisa dijadikan suatu contoh. Misalnya ada anaknya kok membawa spidol dari sekolahan, spidolnya siapa? Itu ditanya, ya kan, ditanya spidolnya sekolahan atau beli, gitu kan. Nah, kalau punya sekolahan ya segera dikembalikan dan lain sebagainya. Atau kapur, ya, atau kapur bawa dari sekolah. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian kalau di sekolah ya mungkin tata tertib yang harus ditaati, tata tertib yang ada itu harus ditaati dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi kebiasaan oleh peserta didik. Oleh karena itu peserta MWS yang saya banggakan, mari saya ajak sedini mungkin kita harus berhati-hati menjaga diri, jangan sampai yang bukan haknya untuk kita ambil, misalnya ballpoint atau spidol atau alat-alat lab yang ada di jurusan, kemudian kita bawa, kita ambil ke rumah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan kalau orang tua tahu, mestinya orang tua harus menanyakan kepada anaknya dari mana barang itu kamu dapatkan dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan atau kebiasaan, ya, di
rumah dalam memberantas anti korupsi. Demikian sedikit pengantar dari saya sebagai bahan untuk materi pendidikan anti korupsi. Nanti selanjutnya bila ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Silakan kepada Pak Sarino. Demikian para siswa pengantar dari materi pendidikan anti korupsi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ignatius Yaris Danis Noviar MSI. Pak Yaris, tadi Bapak menyampaikan tentang korupsi adalah penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, tidak amanah terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, terkait dengan penyelewengan harta ini, kita tahu anak-anak kita ini ya anak-anak yang smart, pinter, hebat, suatu saat akan menjadi pejabat, ya kan punya harta yang banyak. Nah, kira-kira jalan-jalan atau tips apa saja yang perlu para siswa ini ketahui agar tidak terjebak pada perilaku koruptif? Ya, terima kasih Pak Sarino atas pertanyaannya. Ya, kalau kita kembali pada pengertian tentang korupsi, erat kaitannya dengan amanah dan sebagainya, maka harus dipahami bahwa sebagai murid itu adalah mendapat amanah dari orang tua, amanah untuk belajar, lainnya, amanah untuk bertanggung jawab dalam belajarnya, misalnya dalam hal pelajaran. Tapi juga kadang diberi amanah, diberi uang itu juga amanah. Nah, makanya anak bagaimana bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Diberi uang saku, ya kan, lalu dibelanjakan untuk apa dan lain sebagainya harus jujur disampaikan kepada orang tuanya. Lalu belajar, langsung belajar, ya kan? Apakah ada PR, ada tugas dan lain sebagainya, apakah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak, itu kan amanah. Jadi sebetulnya orang tua, bahkan keluarga, bahkan masyarakat itu memberikan amanah kepada kalian, ya kan, untuk sekolah di SMKN 2 Depok ini. Bagaimana kamu bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya? Itu terkaitan dengan bagaimana untuk bisa menanamkan karakter yang baik, ya, jujur, yang amanah, ya, seperti itu. Kemudian lagi beberapa contoh mungkin supaya kita itu tidak terjebak dalam korupsi jajan, ya kan, bersama-sama di warung, di kantin, ya kan, rombongan berteman, ya kan, makan tempe goreng atau bakwan, ya, makan 3 tapi ngaku 2, yang 1 tidak diomongkan, tidak dihitung. Nah, ini juga gejala-gejala korupsi seperti itu, yang kecil-kecilan itu. Ini sudah harus dihindari hal yang semacam itu. Jadi itu Pak Sarino, bagaimana kita bisa tadinya untuk bisa menanamkan jiwa atau karakter atau akhlak anti korupsi itu. Terima kasih Pak Yaris, jawaban yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah ya, tentang materi kejujuran ini, erat kaitannya dengan integritas. Tentu kita harapkan para siswa ini adalah harapan bangsa kita, negeri kita yang kelak akan membangun negeri kita menjadi lebih maju, lebih bermartabat. Ya. Jika ada bibit-bibit korupsi, maka sedini mungkin ini diatasi, ditiadakan. Nah, kira-kira kaitannya kejujuran dengan integritas itu yang seperti apa? Ya, terima kasih Mas Sarino. Jadi tentu kita sudah mengetahui yang namanya kejujuran itu, ya. Kejujuran itu kan apa yang dikatakan itu sesuai, ya, apa yang diperbuat, ya, apa yang disampaikan
sampaikan, apa yang dikatakan itu benar, atau batin dan lahirnya itu sesuai, itu kejujuran seperti itu. Jadi antara yang dikatakan dan yang diperbuat dengan realitanya itu sesuai, itu adalah makna kejujuran. Nah, oleh karena itu kita memang diharapkan ada integritas dari seseorang itu, punya pribadi yang artinya apa? Artinya terpadu antara lahir dan batin, tidak munafik, ya kan? Itu namanya integritas. Jadi apa yang harus disampaikan, harus apa yang dikatakan, apa yang harus ditunjukkan itu sesuai dengan realitas atau perbuatan yang ada. Ini integritas. Oleh karena itu bagi seorang pelajar harus mempunyai integritas yang tinggi, ya. Antara tinggi yaitu yang kejujuran dengan perkataan, dengan perbuatan itu harus sesuai. Jadi jangan sampai tidak sesuai, artinya lahir dan batinnya tidak sama. Apa yang di hatinya berkata itu, tapi di lahirnya tidak sama. Nah, ini namanya tidak identitas yang seperti itu. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya, mengenai kejujuran dan integritas. Ya, semakin jelas ya kita pahami tentang ya pendidikan anti korupsi dan juga kejujuran dengan integritas. Nah, waktu tidak terasa berjalan begitu cepat, ya, sampailah kita di kesimpulan. Nah, kira-kira closing statement apa yang akan Pak Yari sampaikan kepada para siswa peserta MPLS SMK Negeri 2 Depok? Baik, sebagai kesimpulan pada acara ini, yang pertama bahwa yang namanya korupsi itu adalah suatu perilaku atau akhlak atau karakter yang buruk, yang tidak baik atau mazmumah. Kemudian yang kedua, peserta mohon untuk selalu menanamkan karakter atau akhlak yang mahmudah, yaitu antara lain yang amanah dan jujur selalu ditanamkan di setiap hari, baik di lingkungan, di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Yang terakhir, supaya peserta MPLS bisa membiasakan akhlak yang mahmudah itu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah peserta MPLS yang kami banggakan, sebagai kalimat akhir kami mengajak kepada peserta MPLS, mari kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, baik dari amanah dari orang tua, amanah dari Bapak Ibu guru, bahkan amanah dari keluarga dan masyarakat. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan tidak menyontek, dengan tidak mengambil barang hak milik orang lain yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan dengan seperti itu para peserta didik menjadi pribadi, menjadi
orang yang jujur dan berintegritas. Terima kasih Pak Yaris atas materi yang luar biasa. Para siswa yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada sesi ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa, mulai dari budaya positif, tidak koruptif, kemudian ada tips-tips agar kita tidak terjebak pada perilaku koruptif, dan kemudian kaitan erat antara kejujuran dan integritas. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan tadi memberi manfaat untuk kita dan kita menjadi tergerak untuk menghindari berbagai macam perilaku koruptif dan menjaga nilai-nilai kejujuran serta integritas sebagai pribadi yang mulia. Buat para siswa, ya, tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan perilaku hidup sehat, dan selalu jaga prokes. Karena sampai hari ini wabah belum juga berakhir. Kemudian Bapak ingatkan juga, ya, agar kalian jangan lupa membuat resume dari apa saja materi yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini, dan silakan kumpulkan resume kalian pada wali kelas. Ya. Dan kepada Pak Yaris, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, telah berkenan berbagi materi kepada para siswa. Kemudian kepada panitia MPLS, kami juga ucapkan terima kasih yang telah mempersiapkan semua ini dengan sempurna. Dan pada para siswa, kami ucapkan terima kasih juga yang masih setia mengikuti sesi ini hingga akhir. Dan terakhir, sebagai penutup, dapat sampaikan sebuah tagline dari KPK, berani jujur, hebat. Saya Sarino, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.